Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswi, gimana kabarnya nih? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, sobat mahasiswi, sebelumnya perkenalkan dulu nih nama kakak Khairah Hanifah alias Muli Aprida. Hehe. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yakni refleksi akhir tahun 2020. Mahasiswa, jadilah bagian dari perubahan. Wah wah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja yuk. Cekidot. Nah, sobat mahasiswi, gak kerasa ya, kita udah masuk akhir tahun 2020 aja nih. Biasanya jelang akhir tahun kayak gini, banyak banget dari teman-teman kita, bahkan kitanya bikin resolusi agar tahun depan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi sebelum bikin resolusi, kira-kira targetan kita tahun ini udah tercapai belum? Yuk ingat-ingat lagi apa aja yang udah kita lakuin selama tahun 2020 ini. Banyak magernya kah? Atau banyak produktifnya? Tahu nggak sih apa yang selama ini kita lakukan sebenarnya tergantung daripada persepsi kita tentang kehidupan ini. Nah, persepsi atau mafahim kehidupan seseorang itu terlihat dari seberapa jauh visi hidupnya. Jangka pendekkah, jangka panjangkah, atau bahkan jangka akhirat? Orang-orang yang visi hidupnya jangka pendek, maka dia dia akan kebanyakan mager tadi ya, rebahan, karena yang dipikirkannya hanyalah agar senang sekarang ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar dia bisa senang-senang pada saat ini, pada sekarang ini, dan dia nggak memperdulikan apa yang akan terjadi ke depannya ya. Adapun orang-orang yang berpikiran jangka panjang, maka dia senantiasa akan memikirkan bagaimana hidupnya ke depannya. Maka dia akan merancang targetan-targetan agar kehidupannya di masa depan menjadi lebih baik lagi ya. Wah, ternyata bagus ya kalau kita memiliki visi hidup dengan jangka panjang. Tapi tahu nggak sih, ada nih yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi ya, yaitu adalah visi hidup yang sampai kepada jangka akhirat. Maksudnya adalah dia nggak cuma mikirin tentang kehidupan dunianya, tetapi dia juga mikirin tentang kehidupan akhiratnya. Bagaimana nih caranya agar kita bisa sukses di dunia juga sukses di akhirat ya. Maka orang-orang yang memikirkan tentang akhiratnya, maka dia akan membuat visi hidup dengan jangka akhirat tadi. Nah, orang-orang yang bervisi hidup jangka akhirat tentunya dia nggak cuma mempersiapkan kehidupan di dunia aja, bekerja keras, terus belajar ya untuk kesuksesan hidupnya di masa depan. Tidak cukup hanya itu, tetapi dia juga memikirkan bagaimana agar ketika di akhirat dia pun juga bisa senang-senang ya, dia juga bisa sukses ya di akhirat tadi. Dia memikirkan bagaimana agar dia bisa mendapatkan ridhonya Allah dan tentunya bisa masuk surga. Nah, ketiga visi hidup ini kita yang menentukan, kita sendiri nih ya, bukan orang lain ya. Kan kita yang jalanin kehidupan kita. Jadi kita yang menentukan kita mau bervisi hidup jangka pendekkah, jangka panjangkah, atau jangka akhirat tadi. Nah, karena di dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jadi kita sendiri yang menentukan kita mau jadi orang yang seperti apa ke depannya ya, bukan orang lain, bukan teman-teman kita, tapi kita sendiri.
Kalau kita mau sukses di dunia dan akhirat, kakak sarankan sih kita milih visi hidup yang jangka akhirat aja ya. Biar nggak cuma sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Tentunya hal ini nggak mudah dong ya untuk kita laksanakan gitu kan. Agar visi hidup kita tercapai, maka kita harus membuat misi-misi hidup kita juga tentunya gitu kan. Dan salah satu misi hidup kita agar bisa mewujudkan visi hidup kita tadi adalah dengan berkepribadian Islam atau bersaksiah Islam. Nah, kepribadian manusia itu ya sebenarnya tersusun atas akliyah atau pola pikir dan pola nafsiyahnya atau pola sikapnya, yang mana pola pikir dan pola sikap ini sangat tergantung daripada informasi. Coba lihat tabel ini nih ya. Dari informasi-informasi yang kita peroleh, baik itu dari tontonan, baik itu dari bacaan, maka itu akan masuk ke dalam pemikiran kita dan akan membentuk pemikiran kita. Nah, ketika pemikiran kita terbentuk, maka akan timbullah sebuah keyakinan. Nah, proses inilah yang akan membentuk tadi pola pikir kita, bagaimana cara kita berpikir dalam kehidupan ini. Jadi sangat tergantung sekali ya dari informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. Kalau informasi yang kita terima baik, maka cara berpikir kita pun akan baik pula. Tapi kalau informasi yang kita terima adalah informasi yang buruk, ya cara berpikir kita pun akan buruk pula gitu ya. Sehingga kalau kita ingin bervisi hidup jangka akhirat tadi, maka pilihlah informasi-informasi yang baik ya, informasi-informasi yang benar agar pemikiran kita, agar pola pikir kita itu pun juga dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang baik dan benar. Nah, dari pemikiran kita ini, dari pola pikir kita ini akan membentuk akan mempengaruhi tingkah laku kita ya. Jadi tingkah laku kita dalam dunia ini, dalam kehidupan ini itu sangat tergantung dari bagaimana cara berpikir kita tadi ya. Kalau cara berpikir kita tadi hanya jangka pendek aja, maka kita akan banyak magernya. Tapi kalau pola pikir kita itu cara berpikir kita itu ke jangka akhirat tadi, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang mengarahkan kita ke visi hidup kita tadi ya. Jadi tindakan atau tingkah laku kita sangat bergantung pada pola pikir kita. Nah, agar menjadi pola sikap, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan itu harus kita biasakan ya. Harus kita biasakan agar menjadi habits. Nah, ketika udah menjadi habits, sudah menjadi kebiasaan kita sehari-harinya, nah maka akan terbentuklah pola sikap tadi ya. Dan ketika pola pikir kita dan pola sikap kita udah sama-sama terbentuk dengan Islami tadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkepribadian Islami tadi. Kepribadian Islami ini tentunya akan terbentuk ketika kita menentukan pada diri kita bahwa pola pikir dan pola sikap itu kita memilih yang Islam. Nah, kok bisa seperti itu sih? Karena pola pikir dan pola sikapnya manusia itu nggak semuanya Islami ya, tetapi kedua hal ini dia itu dibentuk oleh mabda atau ideologi yang dianut seseorang. Jadi berbagai kepribadian manusia itu ada yang baik ya, ada yang jahat, ada yang soleh-solehah, ada yang suka maksiat. Nah, itu tergantung daripada ideologi yang kita anut, ideologi yang dianut oleh seseorang tadi. Nah, sekarang kita akan
mengenal dulu nih apa aja sih ideologi-ideologi yang ada di dunia ini yang dianut oleh orang-orang. Nah, ternyata ada 3 ideologi besar di dunia ini, yaitu ada Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Perbandingannya pada sisi akidah, maka dalam Islam akidahnya adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sedangkan kapitalisme dia itu memiliki akidah sekulerisme atau memisahkan agama dari kehidupan. Maksudnya adalah dia percaya akan agama, tapi agama ini nggak boleh mengatur kehidupannya. Jadi di dalam sekulerisme agama dilarang untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ada pula ideologi sosialisme yang mana akidahnya adalah materialisme, yang menganggap bahwa yang berkeyakinan bahwa materi adalah sebagai sumber dari segala sesuatunya, sehingga orang-orang sosialisme ini dia menafikan adanya kehadiran Tuhan, ya, seperti orang-orang ateis. Nah, adapun dari sumber hukumnya, maka sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, dan kalau kapitalisme sumber hukumnya adalah akal manusia dan hawa nafsu manusia itu sendiri. Sedangkan sosialis, dia sumber hukumnya adalah materi dan alat-alat produksi. Nah, dari ketiga ideologi ini kita mau menganut yang mana nih? Mau menganut ideologi Islam, kapitalisme, atau sosialisme? Kalau kakak sendiri sih maunya tentunya bermabdakan Islam dong ya pada diri kita. Karena kan kita seorang muslim, jadi tentunya kita harus memilih untuk berideologi Islam tadi yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau misalkan kita berakidah Islam, maka aktivitas-aktivitas kehidupan kita tentunya harus terikat dong dengan sumber hukumnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, dan Qiyas tadi. Maksudnya adalah dalam menjalani kehidupan ini, ketika orang-orang itu bermabdakan Islam, maka dia akan terikat dengan syariat Islam. Dia akan memperhatikan syariat-syariat Islam dalam setiap aktivitas kehidupannya. Kalau kita nggak peduli dengan syariat Islam tadi, kita kita muslim tapi tidak mau menjalankan syariat-syariat dari Allah, tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya. Nah, itu berarti kita secara tidak sadar menganut ideologi sekuler tadi, ya. Kita Islam tapi nggak mau menerapkan dalam kehidupan kita. Kita nggak mau berhijab syar'i, kita nggak mau sholat, kita nggak mau puasa. Nah, maka secara tidak sadar sebenarnya kita itu menganut mabda kapitalisme tadi ya, atau sekulerisme, yang mana sumber hukumnya adalah akal manusia dan hawa nafsunya. Jadi ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, berarti kita udah berakidah sekuler dong. Nauzubillah. Nah, kalau kita memilih mabda Islam, maka kita harusnya senantiasa menjaga diri kita agar tetap berada di jalan ketakwaan, berada di jalan ketaatan kepada Allah. Nah, dan ada sebuah hadis nih yang sangat luar biasa ya, yang berbunyi,
Barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya, kebingungan yang tiada putusnya, kesibukan yang tidak ada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan keinginan yang tidak tercapai. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim gak boleh hanya memikirkan tentang kehidupan dunia aja tanpa memikirkan hak Allah ya. Karena tadi akan ada balasannya. Allah akan menanamkan 4 penyakit tadi dalam diri kita ya. Kalau kita tidak melihat hak Allah dalam diri kita. Nah, apa sajakah hak Allah? Tentunya hak Allah adalah ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan menjalankan setiap perintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, dan Qiyas tadi. Nah, maka ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus menjalankan setiap syariat-syariat Allah tadi. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Dan ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita sangat ingin menjadi bagian dari umatnya, maka ada satu hadis penting nih yang sangat perlu kita perhatikan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari umatku yang ketika bangun tidak memikirkan nasib umat, maka dia bukan umatku. Nah maka kalau kita ingin diakui oleh Nabi Muhammad, diakui oleh Rasulullah, kita adalah bagian dari umatnya, maka kita jangan sampai nggak memikirkan nasib umat sekarang ini ya. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk peduli kepada sesama kita ya, kepada sesama manusia. Jadi kita harus memikirkan juga nih nasib umat. Jangan cuma mikirkan nasib diri sendiri aja. Itu namanya egois dong ya. Apalagi kita adalah seorang mahasiswa yang dikenal dia adalah seorang intelektual, para pemikir. Nah, maka jangan sampai kita hanya memikirkan tentang kesuksesan diri pribadi aja, tapi kita juga harus memikirkan nasib umat agar kita diakui nih sama Nabi Muhammad bahwa kita juga merupakan bagian dari umatnya. Jadi mari kita membuka mata, hati, dan pikiran kita. Apa aja sih yang udah terjadi di negeri kita tercinta sepanjang tahun 2020 ini? Simak video berikut ini ya. Tidak kerasa, tahun 2020 akan berakhir ya sahabat. Namun berita tidak mengenakan masih saja datang. Pandemi belum berakhir, harga bahan pangan malah merangkak naik di penghujung tahun ini seiring dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Meski harga bahan pangan di petani cenderung turun akibat pandemi, tetapi hal ini diperkirakan bakal mengurangi pasokan dan memicu kenaikan harga. Korupsi di kala pandemi nyatanya masih saja terjadi. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu 6 Desember dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Di tengah lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah ngotot gelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Padahal jumlah kasus harian meningkat tajam. Data per 3 Desember 2020, terdapat penambahan sebanyak 8.369 kasus. Sungguh sangat memilukan hati. Akibat himpitan ekonomi dan berbagai kesulitan pembelajaran daring, anak menjadi korban pembunuhan orang tuanya sendiri. Nah, dari fakta-fakta tadi, menurut kalian, kenapa nih hal-hal seperti itu bisa terjadi? Karena rakyatnya terjebak dalam sekulerisme.
habis waktu mereka hanya untuk mengejar dunia saja. Maka kalau kita ingin menyelamatkan negeri kita, Indonesia, dari kerusakan-kerusakan seperti itu, maka kita jangan sampai hanya mengejar dunia saja ya, tetapi kita juga berusaha untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang membawa suatu perubahan. Dan kira-kira kenapa ya rakyat kok bisa terjebak dalam sekulerisme? Kita kok bisa terjebak dalam sekulerisme? Karena ideologi daripada bangsa kita, daripada negara kita. Apa sih ideologi dari bangsa kita? Coba kalian pikirkan dari ketiga ideologi tadi, Islam, kapitalisme, sosialisme, mana nih yang cocok atau sesuai dengan kondisi yang kita alami sekarang? Nah, ternyata sekarang ini negara kita itu menganut ideologi kapitalisme. Apa buktinya? Buktinya adalah dengan adanya demokrasi. Demokrasi ini merupakan cabang-cabang daripada ideologi kapitalisme. Yang mana kita pahami bahwa demokrasi itu slogannya adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sehingga kedaulatan itu berada di tangan rakyat itu menurut demokrasi. Sehingga peraturan-peraturan kehidupan dibuat oleh manusia-manusia itu sendiri. Dan ingat tadi pada pembahasan awal kita, sumber hukum yang berasal dari akal manusia itu adalah ideologi kapitalisme. Maka ini membuktikan bahwa ideologi dari bangsa kita adalah kapitalisme tadi. Dan kita juga bisa melihat dari fakta demokrasi tersebut ya, yang katanya dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tetapi fakta-fakta yang kita saksikan sekarang memang dari rakyat ya, tetapi peraturan yang dibuat, kebijakan yang dibuat itu bukan untuk rakyat, tetapi untuk para pemodal. Contohnya saja, tambang-tambang kita dikelola oleh pihak swasta. Keuntungannya siapa yang paling banyak mendapatkan adalah pihak swasta itu sendiri, para penanam-penanam modal, orang-orang yang menanamkan saham, itulah yang banyak mendapatkan keuntungan dari tambang-tambang kita tadi. Dan masih banyak fakta-fakta lainnya yang menyatakan bahwa demokrasi ini dia adalah sistem yang rusak dan dia juga sistem yang kufur karena dia sumber hukumnya adalah akal manusia, bukan wahyu Allah. Karena kita menerapkan sistem yang kufur dan rusak ini, maka kemudian kita mendapatkan musibah-musibah, masalah-masalah yang tidak ada habisnya. Sepanjang tahun ada saja masalah-masalah atau musibah-musibah yang kita hadapi. Nah, padahal dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 Allah sampaikan bahwa jika sekiranya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dari ayat ini maka tidak cukup hanya individu-individunya saja yang bertakwa, tidak, tetapi tadi ya dikatakan Allah itu penduduk negeri, maka negerinya, penduduknya itu juga harus beriman dan bertakwa. Bagaimana caranya agar seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa? Maka negaranya harus bersistemkan Islam, harus berideologikan Islam, karena negeri yang
berideologikan Islam tadi, maka sumber hukumnya atau peraturan-peraturan yang lahir daripadanya adalah peraturan dari syariat-syariat Islam itu sendiri. Dan ketika sebuah negeri itu diatur dengan syariat Islam, maka pasti penduduknya akan menjalankan setiap syariat-syariat Islam tersebut. Gak percaya? Coba nih lihat. Negara kita menerapkan bahwa kita harus menggunakan helm ketika kita berkendara atau memakai sepeda motor. Dan coba lihat, banyak kan dari orang-orang atau masyarakat yang menggunakan helm ketika berkendara di luar. Nah, ini membuktikan bahwa ketika negara itu menerapkan suatu peraturan, maka masyarakatnya harus mengikuti. Tapi kan negeri kita itu nggak cuma muslim, emang sih mayoritas muslim, tapi juga banyak masyarakat non-muslim lainnya. Jadi nggak bisa dong diterapkan sistem Islam tadi. Jangan bilang begitu. Coba baca lagi sejarah deh, coba lihat. Sepanjang Islam diterapkan dalam kehidupan dan dijadikan ideologi dalam bangsanya, yaitu kurang lebih dari 13 abad lamanya, dan juga menguasai 2/3 dunia. Di sana tidak hanya umat muslim saja rakyatnya, tetapi juga banyak umat-umat agama lainnya. Dan di dalam Islam juga diajarkan toleransi juga yang sangat luar biasa, yakni mereka akan dibiarkan atau diperbolehkan untuk tetap menganut agamanya yang diyakininya. Jadi nggak dipaksakan mereka itu untuk masuk Islam. Dia boleh-boleh saja beragama, beribadah sesuai dengan yang dia yakini. Dan mereka juga akan diberikan keadilan yang sama, seperti umat muslim juga. Dan gak ada ceritanya umat non-muslim menderita di sistem Islam. Coba deh buka lagi sejarahnya, baca-baca lagi sejarah kita. Jadi sistem Islam gak akan menindas umat non-muslim tadi. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kenapa kita harus ragu untuk bersistemkan Islam? Nah, lalu apa nih yang harus kita lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai seorang pemuda? Nah, maka di dalam Al-Quran lagi Allah sampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 bahwa kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Wah, Masya Allah, Allah menyebut kita nih, Allah mention kita bahwa kita adalah umat terbaik yang dilahirkan. Yang tandanya kita sebagai umat Islam bisa membawa perubahan, bisa menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang bersistemkan Islam tadi. Yang kemudian dengannya akan membuat peraturan-peraturan dari sumber hukum Islam. Tapi ada syaratnya, yaitu karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Oh, jadi kita harus beriman nih kepada Allah dan kita juga melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Atau lebih dikenal oleh orang-orang itu dengan berdakwah, mengajak orang-orang kepada jalan kebaikan, menyadarkan orang-orang agar senantiasa berjalan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Bagaimana caranya kita untuk mencegah kemungkaran? Maka dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya.
Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Jadi ketika ada sebuah kemungkaran, maka hal yang pertama bisa mengubahnya adalah dengan tangannya, yang diartikan adalah kekuasaan. Dan kekuasaan ini memerlukan sebuah negara. Tentunya negara yang bersistemkan Islam tadi, yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada di dunia ini, khususnya juga di Indonesia ini, akan bisa diselesaikan dengan daulah Islamiyah tadi, yaitu khilafah Islamiyah. Karena di dalam khilafah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang senantiasa mengurusi urusan rakyat, yang senantiasa memikirkan urusan-urusan rakyat, kebutuhan-kebutuhan rakyat. Namun sekarang masih belum ada nih negara Islamiyah tadi, khilafah Islamiyah tadi masih belum ada. Maka ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, maka ubahlah dengan lisan. Maksudnya adalah dengan cara kita menyampaikan tadi, dengan cara menyuarakan, dengan cara menolak berbagai kezoliman dan menyuarakan solusinya. Dan kalau kita juga masih tidak bisa berlisan tadi, menyampaikan tadi, maka ingkarilah dengan hati kita. Dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Wallahu alam, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.